pagi, bertemu lagi dengan saya, Pak Dista Arfian, dan kita kali ini akan membahas keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, terutama dalam undang-undangnya ataupun dalam peraturan-peraturannya. Langsung saja kita masuk pengertian dulu ya. Pengertian kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sehat bagi pekerja dan lingkungannya. Sedangkan untuk keselamatan kerja, yaitu upaya supaya pekerja terhindar dari kecelakaan, peralatan produksi tidak rusak, dan hasil produksinya aman. Sedangkan untuk tempat kerja ialah setiap ruang atau lapangan yang tertutup ataupun terbuka, bergerak atau tetap di mana pekerja berada atau sering dimasuki pekerja atau orang lain untuk keperluan satu usaha, serta tempat-tempat yang terdapat sumber-sumber bahaya. Kemudian untuk Undang-Undang Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya, itu mengatur tentang keselamatan kerja. Meskipun judulnya itu Undang-Undang Keselamatan Kerja, tetapi materi yang diatur termasuk masalah kesehatan kerja. Itu ya. Silakan kalau ini mau dibaca di stop dulu kemudian dibaca dulu ya. Ini ada banyak penjelasannya. Lanjut. Pengertian tempat kerja yang dimaksud adalah itu tiap ruangan atau lapangan tadi sudah ya, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya terhadap pekerja gitu ya. Kemudian tujuan adanya Undang-Undang K3 itu apa? Kenapa kok harus ada Undang-Undang K3? Jadi yang pertama itu tujuannya agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Kemudian agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Yang ketiga, agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan apapun. Jadi tidak hanya pekerjanya tapi juga produksinya dan proses produksinya gitu ya. Nah, ada berbagai dasar-dasar hukum mengenai keselamatan kerja. Itu ada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 5, 20 dan 27, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan. Kemudian ada lagi itu ya, UU Nomor 1 tahun 1951, UU UAP yang mengatur keselamatan kerja secara umum dan bersifat nasional. Kemudian UU Timah Putih Kering, UU Petasan, UU Rel Industri, UU Nomor 3 tahun 1969 tentang persetujuan konvensi ILO. Kemudian UU Nomor 3 tahun 92 tentang jaminan sosial. Nah, itu ya. Silakan kalau mau dibaca dulu, di stop dulu baru dibaca. Seperti yang tadi ya, karena ini banyak tulisannya. Atau nanti bisa di-download aja materinya, nanti tak sertakan di deskripsi PPT-nya. Kemudian ruang lingkup UU K3 itu ada azas-azas yang digunakan dalam UU Nomor 1 tahun 1970, yaitu azas nationalitate. Nah, memberlakukan UU Keselamatan Kerja kepada setiap warga negara yang berada di wilayah hukum Indonesia. Kemudian ada azas teritorial, itu memberlakukan UU Keselamatan Kerja sebagaimana hukum pidana lainnya kepada setiap orang yang berada di wilayah atau teritorial Indonesia. Dengan demikian, UU ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat 3 unsur. Apa saja? Yaitu adanya tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja, dan adanya bahaya kerja.
Nah, tujuan ketiga seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Keselamatan Kerja, tujuannya itu untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan juga menjamin tenaga kerja, orang lain yang berada di tempat kerja, kemudian setiap sumber produksi dapat dipakai dan menggunakan secara aman dan efisien, proses produksi berjalan lancar. Nah, jadi setiap ada pekerjaan yang menimbulkan kecelakaan itu pasti ada efek domino kecelakaannya ya. Pasti ada sebab-sebabnya terlebih dahulu. Yang pertama itu apa? Kelemahan pengawasan oleh manajemen, lack of control management. Dua, penyebab dasarnya. Yang ketiga, sebab yang merupakan gejala atau kondisi dan tindakan tidak amannya. Yang keempat, kecelakaannya. Nah, setelah kecelakaan, biaya kecelakaannya. Jadi efek dominonya itu seperti itu. Ada pertama, tidak ada pengawasan. Jadi dia dibiarkan saja tidak ada pengawasan. Kemudian ada sebab dasarnya itu apa? Dasar sebab kecelakaannya itu apa? Misalkan menaruh tidak pada tempatnya. Sebabnya atau kondisinya, tindakannya tidak aman. Nah, dari 2 dan 3 dan 1 ini nanti menyebabkan kecelakaan. Nah, setelah kecelakaan kan butuh biaya kecelakaan. Itu efek dominonya dari atas sampai ke nomor 5. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Apakah bisa dicegah? Bisa ya. Kemungkinan bisa dengan menggunakan metode-metode pencegahan yang ada. Kemudian ada apa saja? Ada 5 tahapan pokok, yaitu organisasi, K3, menemukan fakta atau masalah, survei, inspeksi, observasi, investigasi, review record kecelakaan, analisis. Dari hasil analisis dapat dihasilkan satu atau lebih alternatif pemecahan, pemilihan atau penetapan alternatif atau pemecahan, kemudian pelaksanaan. Jadi harus dilakukan survei dulu. Survei, kemudian diinspeksi, observasi, investigasi. Itu kecelakaannya karena apa, rekod kecelakaannya ada berapa banyak yang pernah terjadi di situ. Kemudian dianalisis, kemudian dipecahkan permasalahannya ya, atau alternatif pemecahan. Kemudian setelah ada pemilihan alternatif tadi, ibaratnya solusi, baru dilaksanakan. Entah alatnya yang sudah rusak atau tempat kerjanya yang tidak aman, lah itu dilaksanakan perbaikan seperti itu. Kemudian menurut International Labour Organization, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja antara lain, yang pertama sudah tentu peraturan perundang-undangan. Kalau sudah ada aturan, kalau tidak ditepati atau tidak dilaksanakan, pasti ada hukuman. Jadi para pihak-pihak penyelenggara pasti menerapkan aturan-aturan tersebut agar tidak mendapat sanksi gitu ya. Kemudian ada standarisasi. Nah, standarisasi itu apa? Semisal saja yang sepele itu helm ya. Helm pasti ada standar nasional Indonesia. Nah, itu standarisasi untuk apa? Ya, supaya kita tahu. Misalkan APD helm itu benar-benar aman untuk digunakan, benar-benar dapat melindungi dari si pemakai. Kemudian inspeksi, riset teknis, medis, psikologis, statistik. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan, itu sudah pasti ya. Kalau kita tidak tahu mengenai K3, tidak pernah dididik, tidak pernah ada pelatihan, ya kita seenaknya saja kerja, tidak menggunakan kaidah-kaidah keselamatan kerja. Kemudian persuasi atau ajakan ya, saling mengajak kepada keselamatan kerja. Kemudian asuransi. Nah, asuransi ini jika sudah terjadi kecelakaan, kalau kita punya asuransi, tentunya biaya-biaya kecelakaan tadi bisa di cover oleh pihak asuransi. Nah, kemudian lembaga K3 yang ada di Indonesia pada saat ini adalah P2K3,
DK3N, dan PJK3. Apa itu? P2K3 itu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tugas pokoknya memberikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha mengenai K3. Fungsinya menghimpun dan mengolah data tentang K3 di tempat kerja, membantu menunjukkan dan menjelaskan K3 pada setiap tenaga kerja. Membantu pengusaha dalam mengevaluasi K3. Nah, untuk persyaratan pembentukan dan penunjukan itu diatur dalam peraturan Menteri Menaker nomor per 04 Men 1987. Nah, lanjut ke DK3AN, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Tugasnya memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai K3. Jadi ini saran dan pertimbangan ya kepada Menteri mengenai K3. Fungsinya menghimpun dan mengolah data K3 di tingkat nasional dan membantu Menteri dalam memasyarakatkan K3. Kemudian persyaratan pembentukan dan penunjukan diatur dalam peraturan Menaker nomor Kep 155 Men 94. Kemudian ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tugasnya apa? Membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ini perusahaannya ya. Perusahaan jasa K3-nya. Jadi yang menyiapkan K3-nya di tempat kerja misalnya seperti itu. Fungsinya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah K3. Kemudian untuk persyaratan pembentukan dan penunjukan diatur dalam Menaker nomor 04 Men 195. Nah, masuk kecelakaan kerja itu ada berbagai jenis ya. Jadi jenis-jenisnya itu ada yang terbentur. Jadi kecelakaan kerja karena terbentur, struck by, kemudian ada yang membentur, struck again, kemudian terperangkap, caught in, on, between, jadi bisa di antara, terperangkap di dalam gitu ya. Jatuh dari ketinggian, jadi jika yang bekerja di ketinggian, fall from above, kemudian jatuh pada ketinggian yang sama, fall at ground level, jadi dia jatuhnya tidak pada ketinggian atas gitu ya. Misalnya dia jatuh di lantai bawah kayak gitu. Kemudian pekerjaan yang terlalu berat, over exertion or strain, jadi ada batasnya pekerjaan manusia itu ada batasnya, jadi jangan terlalu berat, itu juga beresiko entah itu terjadi patah tulang atau terjadi fatigue atau kelelahan gitu ya. Kemudian terkena aliran listrik, itu tadi misalkan kita tidak menggunakan APD atau kita sembrono atau tidak menggunakan SOP yang benar, ya kita bisa saja terkena aliran listrik. Kemudian misalkan ada tegangan tinggi, ya harus dikasih tulisan bahaya ada tegangan tinggi kayak gitu. Kemudian ada terbakar atau burn ya. Bisa saja terbakar kalau kerjanya kalian di tempat-tempat yang menimbulkan api. Nah, kemudian ada tindakan setelah terjadi kecelakaan kerja, yaitu menggunakan prinsip patut ya. P-nya itu apa? Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi sebelum kita menolong korban, pastikan dulu diri kita aman dulu ya. Jangan kita mau menolong ternyata diri kita tidak aman, malah nanti dua-duanya jadi korban. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Jadi dipindahkan dulu korbannya dari tempat kejadian, misalkan dia tersengat listrik, ya kita pindahkan dulu dari aliran listriknya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Jadi ditandai misalkan ada kecelakaan ya, kecelakaan di jalan raya. Kalian kan sering tuh di jalan raya. Kalau ada kecelakaan pasti ada tandanya ya. Biar kita tahu oh ada kecelakaan. Jadi itu fungsinya ya. Kemudian U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit
atau yang berwajib. Nah, itu sudah tentu karena kita tidak bisa menangani korban ya. Misalkan korbannya gagal nafas, nah kita kan tidak bisa atau tidak punya kompeten untuk menolongnya. Jadi ya usahakan hubungi ambulan, tapi sebelum tadi itu ada hanya tadi amankan korban terlebih dahulu. Yang T, tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Nah, misalkan kita tahu urutan pertolongan ya kita lakukan saja. Pertolongan pertama ya. Kemudian ini K3LH menurut berbagai tokoh ya. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, kita tadi sudah bahas UU-nya. Nah, tujuan penerapan K3 berdasarkan UU nomor 1 tahun 1970 itu apa? Melindungi dan menanggung keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menanggung setiap sumber produksi dapat dipakai dengan cara aman dan efektif. Tingkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, ruang lingkup K3 itu ada lingkungan kerja, alat kerja dan bahan, dan metode kerja. Nah, ini ada hierarki K3 ya. Ada kehandalan dan proteksi. Itu yang paling atas eliminasi, itu menghilangkan sumber-sumber kecelakaan gitu ya, dieliminasi sumber-sumbernya. Kemudian substitusi, penggantian ya, misalkan alat-alatnya rusak ya diganti. Kemudian perancangan itu merancang tempat kerjanya seperti apa, lewat jalurnya, jalur jalan kaki seperti apa, jalur evakuasi seperti apa, kayak gitu itu dirancang dulu. Kemudian administrasi ini terkait administrasi, izin dan sebagainya gitu ya. Kemudian APD ini untuk alat pelindung diri untuk bekerja. Ya, itu terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komentar di bawah ini. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.